Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelum kita memulai, mari kita ucapkan semua puji syukur alhamdulillahirobbilalamin atas rahmat hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita masih sempat memberikan segala-galanya dan tak putuskan kita salam dan salawat kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Nabi sebagai suri teladan bagi kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, terkhusus kepada Ibu Wakil Kepala Sekolah, Ibu yang membawakan materi menyebarkan pemahaman, penerapan, pengalaman budaya positif. Bagi para guru penggerak UPT SMP Negeri 3 Pinrang, saya ucapkan terima kasih atas segala kerja kerasnya, segala daya dan upayanya, sehingga bisa berada di posisi sebagai calon guru penggerak. Kami sebagai atasan langsung berada di sebelah memberikan dukungan sebelumnya kepada Bapak Ibu guru, calon penggerak sekolah apa guru penggerak, sehingga nantinya kami sangat mengharapkan kepada Bapak Ibu guru CPG untuk memberikan atau mengimbaskan kepada para rekan-rekan Bapak Ibu guru apa yang Bapak Ibu guru CPG miliki. Kami sangat mengharapkan supaya dibagi, diimbaskan kepada rekan-rekan teman guru sehingga mempunyai semangat untuk bisa juga seperti Bapak Ibu guru sebagai calon guru penggerak. Seperti itu. Namun sebelumnya kami juga mengharapkan kepada Bapak Ibu guru CPG ini untuk tetap semangat melewati segala bentuk hal demi kemajuan pendidikan, terkhusus kepada anak didik kita yang ada di sekolah kita yang kita cintai bersama ini, yaitu UPT SMP Negeri 3 Pinrang. Umumnya kepada seluruh anak-anak bangsa kita. Kami sangat mengharapkan di tangan Bapak Ibu sebagai calon guru penggerak, yakin dan percaya akan membawakan hal-hal positif kepada anak didik kita, terutama kepada rekan-rekan guru yang ada di SMP Negeri 3 ini. Seperti itu,
Saya ulangi kembali pada ibu, bapak yang calon CPG, semangat, jangan pernah kendor, karena di pundak bapak ibu kami sangat mengharapkan generasi bangsa, anak-anak kita sebagai generasi penerus yang punya nilai-nilai Pancasilais di dalamnya. Seperti itu, dan saya juga mengharapkan kepada Bapak Ibu guru yang belum menjadi guru penggerak, semoga dengan melihatnya teman-teman kita tergeraklah juga, bergerak dan tergeraklah juga untuk melakukan segala bentuk inovasi, segala bentuk kreativitas untuk bagaimana caranya meramu dan merancang bagaimana pendidikan kita ke depannya. Seperti itu mungkin yang saya bisa harapkan. Sekali lagi saya ulangi kembali, semangat kepada seluruh Bapak Ibu guru, calon guru penggerak yang berada di UPT SMP Negeri 3 Pinang. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah atas dukungan yang diberikan, atas bimbingan dan segala-galanya. Dari Ibu kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang terhormat, Bapak Ibu guru yang telah memberikan kesempatannya untuk hadir di tempat ini dalam mengikuti acara diseminasi, yaitu tentang menyebarkan pemahaman penerapan pengalaman budaya positif di sekolah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmat-Nya lah sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat dalam acara menyebarkan pemahaman pengalaman budaya positif di sekolah. Semoga apa yang saya paparkan dapat diterima dengan baik oleh Bapak dan Ibu guru agar tercipta lingkungan yang positif di sekolah kita. Baik, sebelum saya mulai, marilah bersama-sama kita berdoa. Semoga apa yang saya paparkan dapat diterima dengan baik dan mendapat rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu, berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dalam pemaparan ini saya sebagai CGP diberi tugas untuk memaparkan pemahaman penerapan pengalaman budaya positif yang saya dapatkan selama mengikuti kegiatan guru penggerak ini. Semoga apa yang saya paparkan dapat diterima dengan baik. Bapak Ibu, di sini saya dalam proses belajar, jadi apabila ada yang kurang dipahami, mohon dimaafkan karena di sini saya masih dalam proses belajar. Baik Bapak Ibu, di sini menyebarkan pemahaman penerapan pengalaman budaya positif di sekolah. Baik, sebelum saya lanjut, kita ice breaking dulu. Cluenya adalah bumi itu bulat. 10 sama dengan berapa? 1. 20 sama dengan 1. Baik Bapak Ibu. 80 sama dengan 3.
disiplin anak? Tidak. Bagaimana Bapak Ibu? Bisa ya. Apakah setuju atau tidak? Tidak. Tidak. Ada juga yang setuju. Jadi tergantung dari apa yang kita hadapi atau situasi apa yang kita hadapi pada saat itu. Terus memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah setuju atau tidak? Tidak setuju. Tidak setuju. Baik. Untuk lebih lanjutnya dari pertanyaan ini bisa kita lihat nanti apakah jawaban dari Bapak Ibu sama dengan apa yang ada pertanyaan yang ada di atas. Jadi tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasar hidupnya dan tumbuhnya kekuatan kodrat yang ada pada anak. Jadi di sini di mana kita sebagai guru dituntut atau harus menuntut anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat selamanya. Budaya positif. Jadi di sini kita lihat Bapak Ibu, budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berubah menjadi pribadi yang kritis, berrasa hormat, bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar masing-masing. Saatnya Ada jam prinsip 8. utama budaya positif di sini yang pertama adalah perubahan paradigma stimulus respon melawan teori kontrol. Terus yang kedua arti disiplin dan tiga motivasi perilaku manusia. Yang ketiga keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima posisi kontrol dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Jadi baik Bapak Ibu, perubahan paradigma dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap murid. Perubahan paradigma di sini Bu, saya memiliki contoh kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B. A adalah Anda dan B adalah teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buat sebelah depan ruang guru, semua bawa buku matematikanya. teman Anda B akan mencoba dengan segala tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Apa yang akan terjadi Bapak Ibu ketika teman Anda meminta Anda untuk memberikan benda tersebut? Apakah Anda akan memberikan atau tidak? Bagaimana Bapak Ibu? Tidak. Perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol dari Dr. William Glasser. Di sini ada ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi dari kepalan tangan tadi, kemungkinan yang terjadi
bersedia membuka, dan bisa juga tetap bertahan dengan genggaman. Jadi Dr. William Blaser meluruskan miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Sama halnya tadi ketika Bapak Ibu disuruh menggenggam kertas, apakah Bapak Ibu akan membuka atau tidak? Jadi bagaimana dalam diri kita mengontrol diri kita sendiri, apakah kita mau membuka atau tetap menggenggam hal tersebut. Terus hal ini karena murid tersebut sedang tidak mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Terus ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengurangi sesuatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Terus yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan merasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini, karena seringkali guru juga menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan. Berdasarkan sebuah pengukuran kinerja, pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Itulah apabila ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Terus perubahan paradigma. Lalu siapakah pemegang kontrol sesungguhnya? Dari tadi yang saya paparkan bahwa yang mampu mengontrol dirinya adalah tentunya kita sendiri. Yang memegang kontrol atas kepala tangan kita, apakah kita mau membuka atau menutup kepala tangan kita, itu tergantung pada diri kita masing-masing. Jadi yang mampu mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Begitupun halnya kepada anak didik kita, hanya mereka yang mampu mengontrol diri mereka. Terus mengubah paradigma stimulus respons ke pendekatan teori kontrol. Di sini Bapak Ibu bisa kita lihat stimulus respons realitas atau kebutuhan kita sama. Sedangkan di teori kontrol realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi anak didik kita itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Terus yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Begitu dengan anak didik kita, mereka melihat gambaran yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik anak didik kita. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain
dalam dunia. Terus Terus yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi, apa yang kita lakukan pasti memiliki sebuah tujuan. Yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi, hanya kita sendiri yang mampu mengontrol diri kita. Bagaimana, apa, dan apa yang akan kita lakukan, itu adalah tergantung dari kita sendiri. Terus, saya bisa mengontrol orang lain. Dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Terus, pemaksaan ada pada saat bukan gagal. Dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah. Dalam teori kontrol, model berpikir menang-menang. Di sini Bapak Ibu bisa lihat disiplin positif. Apa makna dari disiplin? Disiplin berasal dari kata Latin disiplin yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dan murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan atau apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan orang lain untuk mendapatkan sebuah kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa diperintah orang lain. Itulah makna dari disiplin. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebijakan yang bersifat positif. Manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Di sini Bapak Ibu bisa melihat nilai-nilai kebijakan universal, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebijakan institusi atau organisasi Bapak Ibu bisa lihat di sini adalah profil pelajar Pancasila, yaitu bertakwa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sedangkan Indo Primariat atau program mengatakan bahwa toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Terus keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu, mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan hal sesuatu? Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyum dari orang lain, untuk mendapatkan hadiah, ataupun untuk mendapatkan uang? Motivasi perilaku manusia. Jadi Bapak Ibu, di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini merupakan motivasi ekstrinsik atau berasal dari luar. Terus yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang
motivasi perilaku manusia yang harus kita butuhkan dan anak-anak adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri, nilai-nilai yang mereka percaya, yaitu motivasi intrinsik dari dalam diri kita. Ada 3 motivasi perilaku manusia seperti yang saya tadi paparkan. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya, orang yang memotivasi perilaku untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang muncul dan berpengaruh pada secara psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Motivasi ini bersifat eksternal. Terus yang kedua, untuk mendapat kecintaan atau penghargaan diri. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang memotivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang muncul dan berpengaruh pada secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Ini juga merupakan motivasi yang bersifat eksternal. Terus yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang yang ada dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki sifat disiplin karena motivasi ini berasal dari sifat mereka atau berasal dari diri mereka sendiri. Terus hukuman dan penghargaan. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas di sekolah, bila mana ada sesuatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Dalam pembahasan ini akan mengenalkan program disiplin yang dinamis restitusi. Jadi di sini kita bisa lihat Bapak Ibu hukuman dan penghargaan, di mana kita akan membuat keyakinan yang ada di sekolah maupun yang ada di kelas kita untuk menentukan pelanggaran apa yang dilakukan oleh anak didik kita. Terus hukuman atau konsekuensi. Di sini ada beberapa pertanyaan Bapak Ibu. Yang pertama, membersihkan coretan dibuatnya di atas meja tulis. Menurut Bapak Ibu, apakah ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Terus yang kedua, diminta untuk push up 12 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menurut Bapak Ibu, hukuman. Yang ketiga, menggantikan kertas tugas yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Baik Bapak Ibu. Terus yang keempat, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Yang kelima, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai dengan peraturan yang ada di sekolah. Hukuman. Yang berikutnya, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat pelajaran. Baik Bapak Ibu, ternyata Bapak Ibu sudah paham perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Jadi inilah tadi jawaban dari Bapak Ibu.
Membersihkan cerita yang dibuat di meja tulis itu adalah konsekuensi. Murid diminta untuk pusat 15 kali karena tidak menggunakan masker adalah hukuman. Menggantikan kertas tugas temannya dicoret adalah konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman adalah hukuman. Murid diminta berseragam kaki sepanjang hari karena sudah menggunakan sepatu adalah hukuman. Berdiri di depan kelas hukuman, dan membersihkan sumber air adalah hukuman. Jadi perbedaan hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu bisa lihat di sini. Hukuman itu tidak berencana. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Mereka tidak dilibatkan dan bersifat satu arah, berupa fisik maupun psikis, disakiti dengan perbuatan atau dengan kata-kata. Ini adalah perbedaan dari hukuman Bapak Ibu. Terus yang kedua konsekuensi. Konsekuensi di sini terencana atau sudah disepakati. Dibuat guru dan murid sudah tahu sebelumnya serta konsekuensinya. Diberikan berdasarkan data yang diukur atau berapa kali pelanggaran yang dilakukan. Guru selalu memonitor murid. Terus murid tetap dibuat tidak nyaman. Jadi Bapak Ibu, ini adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Terus di sini juga Bapak Ibu ada restitusi, di mana restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki suatu kesalahan. Proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri ketika mereka melakukan sebuah kesalahan. Maka kita akan melakukan proses restitusi. Bapak Ibu bisa lihat di sini hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakiti harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Jadi ketika kita memberikan hukuman kepada anak, maka hal itu membuat anak akan merasa sakit dalam waktu jangka yang lama, Bapak Ibu. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi itu perbedaannya, Bapak Ibu. Kalau hukuman dalam jangka lama, sedangkan konsekuensi jangkanya pendek. Hukuman anak membenci kedisiplinan, konsekuensi anak menghargai disiplin. Jadi ketika kita memberikan hukuman, anak tersebut akan membenci disiplin. Sedangkan ketika kita memberikan konsekuensi, anak akan menghargai yang artinya disiplin. Terus hukuman itu bersifat paksaan, sedangkan konsekuensi stimulus tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Jadi ketika kita memberikan hukuman, anak tersebut akan belajar untuk menyembunyikan kesalahan mereka. Tapi ketika kita memberikan sebuah konsekuensi, maka anak tersebut akan mematuhi peraturan yang telah kita buat. Hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Jadi ketika kita memberikan hukuman kepada anak, mereka akan merasa marah, merasa bersalah, dan merasa dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Tetapi ketika kita memberikan sebuah konsekuensi, maka anak akan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Baik Bapak Ibu, dihukum oleh penghargaan. Di sini bisa kita lihat dihukum oleh penghargaan. Yang pertama adalah efektif untuk pengaruh jangka pendek dan tidak untuk jangka panjang, ketergantungan dan
tidak menyadari tindakan baik. Yang kedua, merusak hubungan. Timbul rasa iri dan berhenti mencoba. Yang ketiga, mengurangi ketepatan atau lebih banyak membuat kesalahan. Yang keempat, menurunkan kualitas atau berhenti berkembang. Jadi ini Bapak Ibu, ketika hukuman oleh penghargaan akan menurunkan kualitas atau berhenti berkembang pada anak didik kita. Terus, mematikan kreativitas. Menghukum tidak mendapatkan penghargaan dan merusak motivasi dalam diri atau intrinsik. Jadi ini Bapak Ibu bisa kita lihat, ini adalah dihukum oleh penghargaan. Jadi Bapak Ibu, baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk belajar yang sesungguhnya. Tindakan memberi penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang. Jadi Bapak Ibu, ketika kita memberikan penghargaan, nilainya sama dengan menghukum seseorang. Terus, restitusi menjadi sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Bentuk program kebijakan atau apresiasinya. Sini Bapak Ibu bisa lihat, dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Jadi ketika kita memberikan apresiasi kepada anak kita, maka berikan pengakuan secara khusus. Yang kedua, berikan pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, berikan pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Jadi ketika kita memberikan apresiasi kepada anak didik kita, maka berikan semua kepada murid secara bergantian. Bukan hanya terhadap satu orang murid saja, tapi kita berikan secara bergantian sehingga mereka merasa dihargai. Terus berikan pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Bapak Ibu, di sini kita bisa lihat contoh pengakuan dan apresiasi kebijakan. Di sini ada pembuka. Kemarin saya perhatikan nilai kebijakannya, rasa empati besar sekali. Terus situasinya pada saat menolong murid baru di kelas. Terus saya menghargai nilai kebijakannya adalah kepedulianmu. Situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Terus contoh yang berikutnya, terima kasih untuk. Nilai kebijakannya adalah rasa tanggung jawabmu. Situasinya pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Bapak Ibu, ini merupakan contoh apresiasi kebijakan yang kita berikan kepada anak didik kita. Baik Bapak Ibu, di sini ada restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dari pendapat dosen. Restitusi juga adalah proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi, Bapak Ibu, restitusi di sini adalah sebuah pilihan. Membuka, menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan untuk mengevaluasi tindakan terhadap orang lain. Tawaran bukan paksaan, menciptakan kondisi murid untuk menyelesaikan masalah dan berbuat lebih baik. Menuntut untuk melihat adanya ketidakselarasan antara tindakan dan
seperti apa. Fokus pada solusi, tidak mencari siapa yang salah. Jadi ketika kita melakukan restitusi Bapak Ibu, kita fokus pada solusi, bukan mencari siapa yang salah. Terus mengendalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Baik Bapak Ibu, masih semangat? Terima kasih Bapak Ibu. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Di sini ada beberapa pertanyaan Bapak Ibu. Mengapa kita melakukan peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Menurut Bapak Ibu, mengapa kita harus memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai roda 2? Keyakinan apa yang kita pahami di sini? Atau nilai kebaikan apa ketika kita menggunakan helm mengendarai roda 2? Ya, baik, adalah ya, keselamatan. Terus yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Ini ketika kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak adalah kesehatan. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan menjelaskan tentang keyakinan kelas. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebijakan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan cara membuat kesepakatan antara guru dan murid. Jadi Bapak Ibu, ketika kita melakukan keyakinan kelas, inilah yang harus kita lakukan. Pembentukan keyakinan kelas ada di sekolah yang pertama adalah berupa pertanyaan universal yang bersifat positif. Jadi buat keyakinan kelas dengan pertanyaan yang bersifat positif. Terus yang kedua, tidak terlalu banyak agar mudah diingat dan dipahami. Jadi ketika kita membentuk keyakinan kelas, kita membentuk dengan mudah agar mudah diingat dan dipahami oleh anak didik kita. Terus yang ketiga, dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Terus yang keempat, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi Bapak Ibu, ketika kita membuat keyakinan kelas atau sekolah, maka hendaknya anak didik kita ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat curah pendapat. Jadi ketika kita membuat keyakinan kelas dengan anak didik kita, maka kita meminta pendapat dari anak didik kita. Mereka curahkan apa keyakinan kelas yang akan mereka ingin buat di dalam kelas ataupun di sekolah. Terus bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Setelah kita buat, kita tinjau kembali keyakinan kelas kita dari waktu ke waktu. Prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas yang pertama adalah mempersilakan warga sekolah atau murid di sekolah atau kelas bercurah pendapat tentang peraturan di sekolah atau di kelas. Terus yang kedua, mencatat semua masukan-masukan atau para warga sekolah. Jadi kita mencatat semua masukan-masukan dari anak didik kita ketika kita membuat keyakinan kelas. Terus susunlah keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Berganti kalimat
ketika kita membuat keyakinan kelas Bapak Ibu, kata-kata negatif itu kita ganti menjadi kata yang positif. Contohnya, jangan berlari di kelas atau koridor. Kata positifnya, berjalanlah di kelas atau koridor. Jadi kita tidak menggunakan kata jangan, tapi kita menggunakan kata yang positif Bapak Ibu ketika kita membuat keyakinan kelas. Terus tinjau kembali daftar surat pendapat yang sudah dicatat, prosesnya, persetujuan dan penandatanganan. Jadi setelah kita buat, disetujui dan ditandatangani oleh anak didik kita atau warga sekolah. Terus publikasikan. Ketika kita membuat keyakinan kelas, maka kita harus publikasikan sehingga anak didik kita bisa membaca apa peraturan yang telah mereka buat, sehingga mereka dapat meyakini peraturan-peraturan yang telah mereka buat bersama Bapak Ibu guru. Jadi kita pajang dalam kelas sehingga anak didik kita selalu ingat, oh ini keyakinan kelas yang saya buat bersama Bapak dan Ibu. Terus Bapak Ibu, di sini ada peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan yang pertama contohnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalimat keyakinan kelasnya adalah bertanggung jawab dan disiplin. Jadi nilai kebajikan yang kita taruhkan di sini adalah misalkan selalu kembalikan buku ke tempatnya adalah tanggung jawab dan disiplin. Terus yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Terus yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinannya adalah menghormati orang lain dan berkomitmen. Terus yang keempat, dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya adalah keselamatan dan menghargai orang lain. Terus yang kelima, dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya adalah kesehatan dan keselamatan. Terus yang keenam, bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain dan bersabar. Terus yang ketujuh, menggunakan masker. Nilai keyakinannya adalah kesehatan dan keselamatan. Terus yang kedelapan adalah jangan berlari di kelas atau koridor. Nilai keyakinannya adalah keselamatan dan keamanan. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini ada contoh peraturan dan keyakinan kelas. Ada bertanggung jawab, menghormati orang lain, berkomitmen, keselamatan, kesehatan, bersabar dan keamanan. Terus Bapak Ibu, kita lanjut ke materi selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan segala usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang ingin kita dapatkan Bapak Ibu. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Jadi ketika anak didik kita melakukan sesuatu pelanggaran, maka kita lihat dulu Bapak Ibu kebutuhan dasar apa yang mereka inginkan sehingga mereka melakukan hal tersebut. Yang pertama di sini kita lihat adalah bertahan hidup, adalah makanan, pakaian, tempat tinggal,
bagi kelompok. Terus kebutuhan dasar yang ketiga adalah kekuasaan. Contohnya adalah harga diri, keinginan untuk dianggap pemimpin, berprestasi, dan diakui. Jadi kita lihat kebutuhan dasar yang ada pada diri kita. Mengapa dia melakukan hal tersebut? Apakah kebutuhan dasarnya karena ini kekuasaan? Terus yang keempat, kebebasan. Contohnya mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mengandalkan kemampuannya. Ini adalah kebutuhan dasar kebebasan. Terus yang terakhir adalah kesenangan. Contohnya adalah bermain, tertawa, antusias, dan semangat. Jadi Bapak Ibu, ini adalah contoh kebutuhan dasar manusia. Terus kita lanjut ke 5 posisi kontrol. Jadi ada 5 posisi kontrol yang harus Bapak Ibu pahami. Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima adalah manajer. Dalam posisi kontrol ini, yang mana yang biasa dilakukan oleh Bapak Ibu? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi Bapak Ibu, setelah melakukan pelatihan ini, ternyata membuka wawasan saya, ternyata 5 posisi kontrol guru itu ada 5 sebagai penghukum yang biasa kita lakukan. Terus pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ternyata yang harus dimiliki adalah posisi manajer. Posisi kontrol guru ini adalah penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi ketika kita memberikan hukuman kepada diri kita, yaitu menghukum fisik maupun verbal. Contohnya, patuhi aturan saya atau awas. Mungkin hal ini biasa dilakukan di dalam kelas Bapak Ibu. Kamu selalu saja salah, selalu pasti, selalu yang terakhir selesai. Kata-kata ini biasa sering kita ungkapkan kepada anak didik kita. Jadi ketika kita mengungkapkan kata ini, berarti itu adalah penghukum. Guru sepertinya senantiasa percaya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Ciri khas penghukum adalah nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk menghardik. Terus yang kedua, pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah di sini Bapak Ibu, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Contohnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Terus yang ketiga adalah teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Contohnya, ayo bantulah demi Bapak ya, atau ayo ingat tidak peraturan Bapak selama ini. Terus yang keempat, sebagai pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Contohnya, peraturannya apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa. Terus yang terakhir adalah manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Contohnya apa yang kita yakini, atau kembali ke keyakinan kelas. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini?
Jadi Bapak Ibu guru hebat, silakan tulis posisi kontrol yang selama ini Bapak Ibu lakukan. Kira-kira yang mana yang Bapak Ibu lakukan selama ini? Ya, tergantung keadaannya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, posisi kontrol yang ideal yang harus dimiliki oleh guru adalah sebagai manajer. Jadi posisi mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif yang berhasil pada murid. Jadi inilah posisi yang harus dimiliki oleh Bapak Ibu guru, itu sebagai manajer. Jadi kita meningkatkan lagi Bapak Ibu posisi manajer. Jadi harus mengambil posisi manajer. Terus Bapak Ibu di sini ada segitiga restitusi, di mana ketika kita mendapatkan anak didik kita melakukan sebuah kesalahan, maka kita melakukan yang namanya segitiga restitusi. Di mana yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi pertanyaan menstabilkan identitas di sini adalah kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang akan kita ajukan kepada anak didik kita ketika kita menstabilkan identitas. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah. Pertanyaannya adalah kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Terus yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi setelah kita membuat keyakinan kelas, maka inilah yang akan kita tanyakan kepada anak didik kita. Segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi Bapak Ibu, ada 3 langkahnya: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Menstabilkan identitas, bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Adapun bentuk pertanyaannya Bapak Ibu, bisa kita lihat di sini, tidak ada manusia yang tidak berbuat salah. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Berbuat salah itu aja. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Terus kamu berhak merasa begitu. Terus memvalidasi tindakan yang salah. Setiap tindakan yang kita lakukan dengan sesuatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Seperti yang saya jelaskan tadi Bapak Ibu, ada 5 kebutuhan dasar. Jadi kita lihat kebutuhan dasar apa yang diinginkan oleh anak didik kita. Terus pertanyaannya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga dengan apa yang kamu pertahankan. Apakah tindakan yang kamu lakukan ini benar atau salah? Kira-kira kamu terlambat karena apa? Terus menanyakan keyakinan. Anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Contoh pertanyaannya, coba kamu sebutkan apa saja keyakinan kelas kita dari
keyakinan yang kita buat tadi, Bapak Ibu. Terus nilai-nilai apa saja yang telah kita sepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Apakah kamu yakin dapat merubah tingkah laku kamu? Jadi, penutup, Bapak Ibu, budaya positif merupakan nilai-nilai keyakinan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab dalam membina murid dalam menerapkan budaya positif. Hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi diri dalam posisi kontrol saat ini, di mana perjalanan dirinya sebagai manajer yang menuntut muridnya menjadi pribadi yang baik, mandiri, religius, dan bertanggung jawab. Jadi Bapak Ibu, inilah yang bisa saya bawakan pada hari ini. Semoga apa yang saya paparkan dapat diterima dengan baik oleh Bapak Ibu. Walaupun ada kesalahan, di sini saya masih dalam proses belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Baik, Bu. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Pernah dengar kata keyakinan kelas? Pernah? Seperti apa itu? Peraturan. Jadi keyakinan kelas itu sama dengan peraturan. Contohnya yang ada di sekolah kita, peraturannya tentang tata tertib sekolah. Jadi kalau dalam kelas sekarang yang kita buat adalah keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini mirip-mirip dengan peraturan yang ada di sekolah. Hanya saja keyakinan kelas ini kita sepakati bersama dalam ruangan ini. Jadi contohnya misalkan guru, siswa atau wali kelas sama-sama membuat keyakinan yaitu saling menghormati. Jadi keyakinan kelasnya adalah saling menghormati. Terus dalam membuat keyakinan kelas itu harus menggunakan kalimat yang positif. Misalkan contohnya dilarang membuang sampah dalam kelas, itu kan kalimat negatif. Jadi kita menggunakan kalimat yang positif. Apa kira-kira kalimat positif itu? Dilarang membuang sampah di dalam kelas. Buanglah sampah pada tempatnya. Contohnya jadi bisa dipaham. Keyakinan kelas ini itulah yang akan kita sepakati. Jadi ketika kalian membuat suatu pelanggaran, maka kita akan kembali ke keyakinan kelas yang telah kita buat. Dari keyakinan kelas ini, kalian akan bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita buat. Jadi setiap murid nanti ibu bagikan kertas, kalian buat keyakinan apa yang akan kalian yakini untuk kalian terapkan di dalam kelas. Jadi buat satu keyakinan yang menurut kalian yang perlu kita lakukan di dalam kelas. Jangan menggunakan kata tidak,
maka kalian akan bertanggung jawab pada diri kalian tentang keyakinan yang telah kalian buat. Dengan adanya keyakinan ini, maka akan terbentuk nilai-nilai keyakinan yang telah kalian buat. Jadi silakan tulis keyakinan yang sudah kalian inginkan, lalu tempelkan di atas keyakinan apa yang akan kalian buat di dalam kelas. Silakanlah yang sudah tempelkan jawabannya di atas. Keyakinan kelas yang akan kalian sepakati bersama ibu. Di sini kita lihat, sini adalah jagalah kebersihan. Berarti dia masuk nilai keyakinannya apa di sini lah? Kalau jagalah kebersihan, bertanggung jawab. Terus, ini sama jagalah kebersihan di kelas adalah berarti sama ini nah. Terus jaga ketertiban di kelas, berarti nilai keyakinannya adalah ketertiban. Terus memelihara barang-barang di kelas, menjaga barang-barang kelas dengan baik, berarti ini sama. Datang tepat waktu, berarti nilai keyakinannya adalah disiplin. Terus menjaga ketenangan kelas saat belajar, berarti juga disiplin berpakaian rapi, menjaga barang-barang di kelas sama dengan di atas, ini juga sama. Mengembalikan barang yang sudah dipinjam, berarti ini masuk dalam bertanggung jawab. Menjaga kebersihan kelas sama. Mengumpulkan tugas tepat waktu sama tadi. Berarti ini juga masuk dalam bertanggung jawab. Terus menjaga kebersihan di kelas sama tadi. Buang sampah sama. Memelihara pelajar. Buang sampah. Inilah kesepakatan kita dalam kelas ini. Ketika kalian melakukan sebuah pelanggaran, maka kita akan kembali ke keyakinan kelas yang telah kita buat. Jadi setelah kalian buat ini, maka kalian akan menandatangani keyakinan kelas yang telah kita buat. Jadi ini yang akan dari kesepakatan kita. Silakan Nak. Baik, ini mulai keyakinan kelas yang telah kita buat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.